Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefirina Pertiwi dengan NPM G1F024044. Saya akan melakukan tugas responsi dengan praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan membuat kode program yang mencakup enkapsulasi, abstraksi, polimorfisme, dan juga pewarisan. Pertama, kita buat kelas buku. Lalu dengan private string judul di sini saya membuat dua atribut dengan menggunakan private. Kenapa? Karena agar atribut ini hanya bisa diakses oleh kelas buku saja. Jadi kita membuat ininya private, lalu tipe datanya itu untuk kedua atribut ini adalah string. Setelah menginisialisasikan atribut, kita akan membuat konstruktor. Public buku this. Di sini saya membuat konstruktor dengan nama buku. Nama konstruktor ini harus sama dengan nama kelas. Lalu isi parameternya adalah atribut yang ada di kelas buku, yaitu string, judul, string penulis. Lalu ini kita menggunakan this untuk membedakan atribut dan juga parameternya. Jadi kita menggunakan this judul sama dengan judul, lalu this penulis sama dengan penulis. Kalau kita memberikan nama parameternya ini sama, isi parameternya ini, nama atributnya itu sama seperti atribut di kelas buku, maka kita menggunakan this untuk pembedanya. Lalu setelah itu kita membuat metode getter untuk mengambil nilai. Di public, tipe datanya string, lalu get judul, di sini saya membuat metode public string get judul untuk nantinya akan mengambil nilai dari atribut judul dan mengembalikannya. Lalu kita buat lagi metode getter untuk penulis. Public, lalu tipe datanya string get penulis. Kurawa return penulis. Di sini sama saja kita membuat metode getter string get penulis yang nantinya akan mengambil nilai atribut dari penulis. Setelah kita membuat kelas buku, selanjutnya kita akan membuat kelas member tanpa enkapsulasi penuh. Kita buat kelas member di sini kenapa saya membuat public agar bisa diakses oleh kelas lainnya. Setelah itu kita buat konstruktornya. Public, lalu nama konstruktornya sama yaitu dengan nama kelas yaitu member.
isi parameternya itu adalah atributnya, yaitu string nama. Tekan tis nama. Jadi kita menggunakan tis nama untuk pembeda nama atribut dan juga nama parameter dari konstruktor. Setelah kita membuat kelas member tanpa enkapsulasi penuh, kita akan membuat kelas peminjaman yang menggunakan konsep inheritance, yaitu pewarisan dari kelas member. Itu kelas peminjaman extend member Di sini saya menggunakan atributnya public agar bisa diakses oleh kelas lainnya. Jadi public buku ini untuk menyimpan data objek dari buku yang akan dipinjam nantinya. Setelah itu kita membuat konstruktor public peminjaman string nama buku Di sini saya membuat konstruktor peminjaman dengan isi parameternya itu string nama, atribut dari superkelasnya yaitu member, lalu buku dipinjam ini atribut dari kelas peminjaman. Di sini mengapa saya membuatnya itu super nama? Dia ini untuk memanggil atribut dari superkelasnya yaitu member. Jadi atributnya adalah nama. Lalu yang kedua, tis, buku dipinjam sama dengan buku dipinjam. Ini digunakan untuk membedakan nama atribut dan juga parameternya. Jadi kalau namanya itu sama dengan nama atributnya, jadi kita menggunakan tis. Itu kita akan membuat metode untuk menampilkan data. Jadi public void tampil data. Di sini saya membuat metode untuk menampilkan data dengan sistem outprint-nya itu adalah nama member dan juga nama yang nantinya akan dimasukkan di atribut nama. Lalu kita buat kita akan membuat sistem outprint untuk menampilkan informasi dari buku yang dipinjam. Jadi kita buat buku dipinjam lalu kita masukkan atributnya itu buku dipinjam, lalu metode get-nya tadi untuk menampilkan judulnya, get judul,
Lalu kita tambahkan oleh. Lalu kita tambahkan lagi atributnya, yaitu buku dipinjam plus get sama get penulisnya untuk menampilkan nama penulis. Di sistem outprint buku dipinjam plus buku dipinjam get judul plus oleh buku dipinjam titik get penulis. Sistem outprint ini akan menampilkan informasi dari buku yang akan dipinjam nantinya. Setelah kita membuat kelas peminjaman, kita akan membuat subclass. Kita akan membuat abstrak kelas notifikasi. Jadi kita akan membuat abstrak kelas notifikasi. Di sini saya membuat abstrak kelas notifikasi. Abstrak kelas notifikasi ini digunakan untuk menyediakan blueprint atau template bagi subkelasnya nanti. Dan juga abstrak kelas ini tidak bisa kita untuk membuat objeknya, tidak bisa dibuat objek. Dan abstrak void kirim pesan dengan parameternya itu atribut pesan, ini digunakan untuk sebagai metode dari abstrak kelas itu sendiri. Dia akan menjadi metode ini itu wajib digunakan oleh subkelasnya nanti. Jadi dia ini menyediakan template untuk membuat metode kirim pesan. Setelah kita membuat abstrak kelas notifikasi, kita akan membuat subkelasnya, yaitu subkelas notifikasi, subkelas notifikasi email. Notifikasi email. Extends notifikasi. Jadi kelas notifikasi extend notifikasi ini adalah subkelas yang nantinya akan mewarisi akan mewarisi misalkan superkelas yang itu memiliki atribut ataupun metode, dia akan mewarisi semua yang ada di superkelasnya, yaitu notifikasi. Karena notifikasi ini abstrak kelas, jadi kita akan mengoverride abstrak void kirim pesan, yaitu metode template metode yang telah dibuat di abstrak kelas sebelumnya. Jadi override itu untuk menulis ulang metode di add override. Lalu kita tulis ulang lagi metode yang sudah kita buat di abstrak kelas notifikasi. Void kirim pesan string pesan. Jadi di sini saya membuat metode void kirim pesan string pesan dengan sistem outprint-nya itu adalah email plus pesan. Pesan ini adalah atribut yang nantinya akan diisi di kelas mainnya. Jadi dia akan memanggil isi pesan
isi atribut dari pesan ini apa. Setelah kita membuat subclass notifikasi email yang mewarisi dari notifikasi, lalu kita membuat subclass notifikasi SMS. Buat kelas notifikasi SMS. Extend artinya dia akan mewarisi dari superclassnya, yaitu notifikasi. Lalu kita override lagi, kita tulis ulang metodenya lagi. Override void kirim pesan, kita masukkan atributnya yaitu string pesan, lalu system out print SMS. Nah, di sini saya membuat metode atau menulis ulang metode dari abstrak kelasnya, yaitu abstrak kelas notifikasi yang memiliki metode kirim pesan. Jadi saya override lagi dengan sama isi parameternya itu atribut pesan dan juga sistem outprintnya itu SMS plus pesan. Jadi dia akan menampilkan SMS plus pesan yang akan di input atau dimasukkan nantinya di kelas main. Setelah kita membuat subclass notifikasi email, kita akan membuat kelas main. Jadi kelas main ini digunakan untuk mengeksekusi semua kode program yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita buat public class main. Lalu public static void main string args. Jadi public class ini digunakan untuk mengeksekusi semua kode program yang telah kita buat. Public static void main string ini digunakan untuk menampilkan yaitu secara teks. Lalu kita buat objek dari kelas buku, yaitu buku 1, lalu new buku, lalu kita masukkan judul buku dan juga penulisnya. Pemrograman Java, petik 2 lagi, Andi. Jadi kita buat objek buku 1 dari kelas buku, new buku, untuk membuat objek, lalu kita isi atribut yang telah kita buat pada konstruktor ini. Jadi kita langsung isikan, yaitu judulnya pemrograman Java dan juga penulisnya adalah Andi. Setelah kita membuat objek dari kelas buku, kita akan membuat objek untuk kelas peminjaman. Jadi peminjaman pinjam 1 sama dengan new peminjaman. Lalu kita masukkan siapa yang ingin meminjam buku tersebut. Jadi buku tersebut ingin dipinjam oleh Budi, buku 1. Buku 1 ini dia akan memanggil objek yang ada di buku 1 itu, yaitu nih pemrograman Java dan juga Andi. Setelah kita menginisialisasikan objek dari kelas buku dan juga kelas peminjaman, kita akan memanggil metode untuk tampilkan data yang ada di kelas peminjaman.
Nah, kalau pinjaman ini kan kita telah buat objeknya yaitu pinjam 1. Jadi kita panggil objeknya dulu. Pinjam 1 titik. Nama metodenya tadi adalah tampil data. Jadi objek pinjam 1 ini dia akan memanggil metode tampil data. Jadi semua data yang ada di sini seperti nama member, buku dipinjam oleh siapa, judulnya apa, penulisnya siapa, itu akan tampil. Setelah itu kita akan membuat sistem outprint, petik 2. Garis miring plus N ini digunakan untuk memberikan baris kosong setelah data dari metode tampilkan data ini muncul. Supaya ada spasinya nanti. Terus strip notifikasi. Setelah itu kita buat objek untuk dari notifikasi. Karena notifikasi ini abstrak class, jadi tidak bisa dibuat objek. Jadi subclassnya yang akan kita buatkan objeknya. Notifikasi notif email. New notifikasi email. Jadi notifikasi, notif, email sama dengan new notifikasi ini adalah objek 1 dari notifikasi. Lalu notifikasi, notif, SMS sama dengan new notifikasi SMS. Jadi notif SMS ini adalah objek kedua dari notifikasi. Setelah kita menginisialisasikan objek notif email dan notif SMS, kita akan memanggil notif email ini, lalu kita tambahkan metode dari setiap subclassnya tadi, yaitu kirim pesan. Dan juga kita nanti akan mengisikan isi atribut dari pesan itu apa. Kita bikin notif email titik kirim pesan buku berhasil dipinjam, tanda seru. Jangan lupa titik koma, notif SMS titik kirim pesan Nah, jadi objek dari objek notif email ini, metode kirim pesannya kita isikan buku berhasil dipinjam. Lalu notif SMS ini kita isikan metodenya, isi dari atribut pesannya tadi, yaitu jangan lupa kembalikan tepat waktu. Ini kita lihat lagi kodenya. Jadi kita akan mengklik tombol run ini untuk menampilkan hasil dari kode program kita. Jadi kita coba run. Nah, di sini outputnya sudah keluar, yaitu
nama membernya itu adalah Budi. Jadi metode tampilkan data ini kita kan tadi membuatnya itu nama member plus nama yang kita isikan di objek buku 1 ini di konstruktornya itu adalah pemrograman Java. Namanya itu adalah Budi. Jadi nama member plus nama, jadi nama yang kita buat di kelas peminjaman yaitu pinjam 1, new peminjaman itu nama membernya itu adalah Budi. Lalu buku dipinjam titik 2 plus buku dipinjam yaitu atribut buku dipinjam get judul, dia akan memanggil judul dari konstruktor yang telah kita isi nih di objek buku 1, yaitu judulnya adalah pemrograman Java. Lalu oleh buku dipinjam titik get penulis. Buku dipinjam ini adalah atribut dari peminjaman itu. Terus get penulis ini dia akan memanggil metode get penulis yang kita isikan di nilai atribut penulisnya itu kita isikan di konstruktor. Itu adalah Andi. Jadi buku dipinjam plus buku dipinjam titik get judul ditambah oleh ditambah buku dipinjam titik get penulis, hasilnya adalah buku dipinjam pemrograman Java oleh Andi sesuai dengan atribut yang sesuai dengan nilai yang kita isi tadi, yaitu pemrograman dan juga nama penulisnya adalah Andi. Lalu setelah kita panggil metode tampilkan data ini, kita buat lagi sistem outprint. Nah, garis miring plus N ini digunakan untuk memberikan spasi. Di sini terlihat bahwa ada spasi antara hasil dari metode tampil data ini, yaitu nama member Budi, buku dipinjam pemrograman Java oleh Andi. Lalu dia akan ada spasi atau baris kosong. Lalu notifikasi. Lalu email. Tadi kan objek emailnya itu atau subclass dari email itu adalah memiliki metode kirim pesan. Di sini ya. Nah, di sini kita sistem outprint dari metode kirim pesannya itu adalah email. Emailnya itu plus pesan. Pesannya itu kita isikan di sini. Pesannya itu adalah buku berhasil dipinjam. Lalu yang kedua itu adalah SMS. Jadi notif SMS ini dari subclass notifikasi SMS. Jadi metode kirim pesannya itu sistem outprintnya kita tulis SMS plus pesan. Pesan yang kita isi adalah jangan lupa kembalikan tepat waktu. Jadi hasilnya adalah notifikasi, email, titik 2 buku berhasil dipinjam, SMS titik 2 jangan lupa kembalikan tepat waktu. Jadi saya telah berhasil membuat kode program dengan enkapsulasi, inheritance atau pewarisan, dan juga polimorfisme, dan juga adalah abstraksi. Jadi ini adalah outputnya sudah sesuai dengan soal dari responsi, yaitu nama member, Budi, buku dipinjam, pemrograman Java oleh Andi, notifikasi, email, buku berhasil dipinjam, SMS jangan lupa kembalikan tepat waktu. Jadi semua konsep itu digunakan agar kode program ini menjadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk kita baca, untuk kita pahami. Seperti ini, kelas buku menggunakan enkapsulasi penuh. Ada juga kelas member yang tidak menggunakan enkapsulasi penuh. Karena lalu atributnya public agar bisa diakses oleh kelas lainnya, yaitu kelas peminjaman. Peminjaman ini juga kelasnya extend member. Dia menjadi subkelas dari kelas member. Terus ada supernama untuk memanggil atribut di kelas induknya atau superkelasnya, yaitu member. Terus di sini kita membuat metode tampilkan data, lalu abstrak class, notifikasi yang digunakan untuk sebagai blueprint atau template bagi subkelasnya
notifikasi email dan juga notifikasi SMS. Dan juga abstract point-nya adalah metode kirim pesannya itu digunakan untuk sebagai template juga untuk kelas subkelasnya notifikasi email dan juga notifikasi SMS. Di sini kita menggunakan override atau kita tulis ulang lagi kode program untuk metodenya yang ada di abstract class notifikasi. Lalu public class ini digunakan untuk mengeksekusi semua kode program yang telah kita buat tadi. Public static void string. Jadi hasilnya itu adalah berupa kalimat. Lalu kita menginisialisasikan objeknya, kita buat objek buku 1 untuk kelas buku, objek pinjam 1 untuk kelas peminjaman. Lalu karena telah kita buat menggunakan konstruktor, jadi kita langsung mengisikan nilai atributnya, yaitu nilai atribut dari judul pemrograman Java, nilai atribut dari penulis Andi, lalu nilai atribut dari membernya itu atau nama membernya itu adalah Budi, lalu buku 1 untuk memanggil semua atau untuk sebagai pemanggilan untuk pemrograman Java dan Andi. Jadi dia ini untuk memanggil semua objek yang ada di buku 1 tersebut. Lalu kita panggil juga metode tampilkan data yang ada di kelas peminjaman. Kita buat sistem outprint. Kita buat objek lagi untuk kelas notifikasi, untuk abstrak notifikasi karena tidak bisa dibuat objeknya secara langsung tadi. Lalu kita isikan pesan di metode kirim pesan. Jadi inilah hasil responsi dari saya Verina Pertiwi dengan NPM G1F02404 dengan outputnya yaitu nama member Budi, buku dipinjam, pemrograman Java oleh Andi, notifikasi, email, buku berhasil dipinjam, SMS, jangan lupa dikembalikan tepat waktu. Hasil output ini sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.